Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-namsi wa syairi juhali wa ihya andili wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridaullahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syatil badani fadlillahi ta'ala. Ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bitika man khususan khasatan ila muslimatan kita mabatifika Syekh Amar Abdul Jabbar wa jami' talamiti wa musyikhina wa ma'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sanna lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih Juz Salis, yaitu Mabadi Fikih Juz yang ketiga. Insyaallah untuk hari ini akan menerangkan tentang sholat berjamaah ya. Mari kita mulai. Persiapkan alat tulisnya, pulpen dan juga mungkin stepo. Jaga-jaga kalau ada kekeliruan bisa kita stepo. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biha bi 'ilmi bidarin amin. Salatul jamaati. Salatul jamaati utakiku bab nerangke salat jamaah. Salatul jamaati utakiku bab nerangke salat jamaah. Salatul jamaati utai salat jamaah. Salatul jamaati utai salat jamaah iku batu kifayatin batu kifayah. Iku bantu kifayatin batu kifayah ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Al mukimina pira-pira kang mukim. Al mukimina pira-pira kang mukim. Al mukimina pira-pira kang mukim. Fi salawati ing dalem pira-pira salat. Fi salawati indam pira-pira salat al khamsi kang limo. Al khamsi kang limo. Wa fardu ainin lan iku fardu ain. Wa fardu ainin lan iku fardu ain. Wa fardu ainin lan iku fardu ain. Wa fardu ainin dan iku fardu ain. Jadi membahas tentang bab sholat jamaah. Perlu sampean ketahui bahwasanya hukum dari melakukan sholat berjamaah pada sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu bagi laki-laki yang dia itu statusnya mukim, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini, hukum fardu kifayah ini mengikuti yaitu pendapatnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi beliau itu mempunyai pendapat bahwasanya bagi orang laki-laki dan statusnya itu merdeka, serta dia itu orang yang statusnya mukim, melakukan sholat fardu 5 waktu itu dengan secara berjamaah adalah hukumnya fardu kifayah. Namun kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, yang mana beliau berdua ini termasuk ulama-ulama Syafi'iyah, kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, hukum melakukan sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan secara berjamaah, menurut beliau adalah hukumnya sunnah muakkadah. Jadi
Kalau menurut Imam Nawawi, itu seperti keterangan yang ada di dalam kitab fikih juz salis yang kita pelajari ini. Jadi melakukan sholat berjamaah pada sholat 5 waktu bagi laki-laki dan statusnya merdeka serta statusnya itu mukim, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Dan melakukan sholat secara berjamaah pada sholat Jum'ah itu hukumnya fardu ain. Jadi tidak sama hukumnya. Kenapa kok fardu ain? Karena sholat Jumat itu disyaratkan harus dilakukan secara berjamaah. Maka hukum melakukannya secara berjamaah itu adalah fardu ain. Nah sekarang setelah kita mengetahui hukum-hukum sholat berjamaah, baik sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat, kita pun perlu untuk mengetahui syarat-syarat bagi makmum, syarat-syarat bagi orang menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Ma utawi kiku nerangake perkara. Ma utawi kiku nerangake perkara yustaratu kang den syaratake apa ma. Yustaratu kang den syaratake apa ma alal makmumi ing atase makmum. Alal makmumi ing atase makmum. Al awalu utai kang awal. Al awalu utai kang awal iku ayan wiya yen to niat sapa makmum. Iku ayan wiya yen to niat sapa makmum al iktidaa ing manut. Al iktidaa ing manut. Jadi sekarang menerangkan hal-hal yang disyaratkan bagi makmum. Nah, demi keabsahan menjadi makmum ini harus terpenuhi syarat-syarat yang akan diterangkan ini. Nah, diantaranya syarat menjadi makmum yaitu satu, orang yang menjadi makmum itu harus niat iktida, harus niat mengikuti imam. Makanya di dalam sholat itu harus melintaskan, ketika dia itu takbiratul ihram harus melintaskan menjadi makmum. Contohnya yaitu usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatim mustaqbilan qiblati ada makmumal. Makmumnya ini, kata-kata makmum ini harus terlintaskan di dalam hati. Makmumal lillahi ta'ala, seperti itu. Kalau sampai dia itu tidak niat menjadi makmum, padahal dia itu gerak-geriknya mengikuti sholat orang yang ada di depannya, maka yang seperti ini tidak sah dia menjadi makmum dan juga batal sholatnya. Ya. Nah, selanjutnya syarat menjadi makmum yaitu afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku alayata qaddama. Yen to ora ngajoni sapa makmum. Iku alayata qaddama yen to ora ngajoni sapa makmum ala imamihi ing atase imame makmum. Ala imami ing atase imame makmum fil makani ing dalem panggonane. Nah, syarat yang kedua orang menjadi makmum yaitu orang yang menjadi makmum disyaratkan dia itu harus mengetahui beberapa perpindahan imam. Walaupun toh cara mengetahuinya itu dengan perantara, baik sholat yang dilakukan dengan cara berdiri maupun sholat yang dilakukan dengan cara duduk ataupun sholat yang dilakukan dengan cara tidur miring. Itu disyaratkan untuk mengetahui beberapa perpindahan imamnya walaupun dengan perantara. Nah, sedangkan bagi orang yang sedangkan yang dijadikan acuan tidak diperbolehkan mendahului tempat imam, yaitu ketika sholat itu dilakukan dengan berdiri, maka yang dibuat acuan adalah tumitnya. Jadi tumitnya si makmum itu tidak boleh lebih maju daripada tumitnya imam.
Nah, sekarang kalau ketika salat itu dilakukan dengan cara duduk, maka yang dibuat acuan adalah pantat. Nah, pantatnya. Jadi pantatnya makmum itu tidak boleh lebih maju daripada pantat imamnya. Nah, sekarang kalau ketika sholat itu dilakukan dengan cara tidur miring, maka yang dibuat acuan adalah apa? Ujung jari kaki. Jadi ujung jari kaki yang dibuat acuan. Makanya tidak boleh bagi makmum itu ujung jari-jari kakinya lebih di arah depan daripada ujung jari-jari kaki imamnya. Ini bagi orang yang salat dengan cara tidur miring seperti itu. Yang dibuat acuan adalah ujung jari-jari kaki. Dan diperbolehkan makmum itu sejajar dengan posisi imam. Namun yang seperti ini ada hukumnya makruh. Kalau hukumnya makruh berarti walaupun sah jamaahnya, sah salatnya, dia tidak mendapatkan fadilah jamaah ya. Dan yang lebih utama yaitu makmum itu lebih sedikit mundur. Dia itu sedikit mundur dari posisi imamnya. Nah, selanjutnya syarat menjadi makmum yaitu Arabiu utai kang kaping 4. Arabiu utai kang kaping 4 iku alayak rubah. Iku ayak rubah ya, maaf. Iku ayak rubah yen to parek sapa makmum. Iku ayak rubah yen to parek sapa makmum minhu saking imam. Minhu saking imam. Fi ghairil masjidi ing dalem sakliyane masjid. Fi ghairil masjidi ing dalem sakliyane masjid. Nah, sekarang syarat menjadi makmum yang nomor 4. Makmum itu harus dekat dengan imam. Makmum harus dekat dengan imam. Kalau memang salat jamaah itu dilakukan di selain masjid. Dilakukan di selain masjid. Nah, posisi imam dan makmum itu ada kalanya imam dan makmum itu sama-sama di dalam masjid. Maksudnya salat jamaahnya itu dilakukan di dalam masjid. Imam dan makmum kesemuanya itu berada di dalam masjid. Maka kalau seperti ini diperbolehkan meskipun jarak antara keduanya, jarak antara imam dan makmum itu berjauhan. Tapi dengan syarat tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang di antara keduanya yang menuju ke imam. Jadi tidak ada penghalang yang bisa menuju ke imam. Dan disyaratkan juga tidak mendahului posisi imam. Maksudnya makmum itu tidak boleh lebih maju posisinya daripada imamnya. Nah, bila salah satu antara imam dan makmum itu berada di atas mungkin imamnya itu di masjid bagian bawah, nah makmumnya berada di masjid bagian atas, mungkin tingkat masjidnya. Maka disyaratkan untuk mengetahui gerakan imam. Disyaratkan untuk mengetahui gerakan imam meskipun hukumnya yang seperti ini adalah makruh. Nah, posisi imam dan makmum itu mungkin ada kalanya imam dan makmum itu sama-sama di luar masjid. Mungkin sholat jamaah dilakukan di rumah, atau mungkin di tanah lapang, atau mungkin dilakukan di musola atau langgar. Maka kalau seperti itu disyaratkan jarak keduanya, maksudnya jarak antara imam dan makmum itu tidak melebihi dari 300 dhira atau sama dengan 144 meter. Namun tidak berbahaya. Bila hanya lebih dari 3 dhira. Mungkin
sampai 303 diro, yang seperti itu tidak bahaya, tetap dianggap sah berjamaahnya dan dianggap sah masalah sholatnya. Dan disyaratkan lagi di antara keduanya itu tidak ada penghalang, ini syarat keabsahan makmum ya. Tapi masalah fadilah, kalau antara si imam dan makmum ini sholatnya dilakukan di luar masjid dan jaraknya itu ada 300 diro atau mungkin 303, dia itu tidak mendapatkan fadilah jamaah. Tapi masalah keabsahannya jamaah tetap sah, jamaahnya tetap sah, sholatnya juga sah, tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah. Perlu diperhatikan yang seperti itu ya, walaupun sah tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah. Nah, posisi imam yang selanjutnya, posisi imam dan makmum itu mungkin ada kalanya imam itu berada di dalam masjid, imamnya berada di dalam masjid, nah makmumnya berada di luar masjid. Maka kalau seperti ini keadaannya, disyaratkan jarak antara bagian belakang masjid dengan makmum itu tidak melebihi 300 diro atau 144 meter. Nah, namun tidak berbahaya bila hanya lebih 3 diro, mungkin jaraknya itu ada 303 diro, itu tidak bahaya. Dan juga disyaratkan tidak ada penghalang di antara keduanya. Dan juga disyaratkan tanpa berpaling dari arah kiblat. Itu menurut keterangan yang ada di dalam kitab Asy'ar Al-Bujarimi. Nah, sekarang selanjutnya syarat makmum yang nomor 5, yaitu al-khamisu taikang kaping 5. Al-khamisu taikang kaping 5 iku alayakula yen to orang ngaling-ngalingi. Iku alayakula yen to orang ngaling-ngalingi bena ma ing dalem antarane makmum lan imam. Bena ma ing dalem antarane makmum lan imam apa hailun perkara kang ngaling-ngalingi. Nah, syarat yang nomor 5, orang yang menjadi makmum itu antara si makmum dan imam harus tidak ada sesuatu yang bisa menghalang-halangi antara si makmum dan imam. Kalau ada yang menghalang-halangi, maka salat jamaahnya tidak dianggap sah. Kalau salat jamaahnya tidak dianggap sah, maka otomatis nanti salatnya pun juga tidak dianggap sah kalau tetap diteruskan. Nah, sekarang yang nomor 6, asadisu taikang kaping 6. Asadisu taikang kaping 6 iku alayasbiqahu yen to ora dingini. Iku alayasbiqahu yen to ora dingini sapa makmum. Ya ta'akharata ngeri sapa makmum. Ya ta'akharata ngeri sapa makmum anu saking imam. Yang alayasbiqa tambah ya, itu tadi kurang komplit maknanya. Iku alayasbiqa yen to ora dingini sapa makmum ing imam ya. Maksudnya belum. Iku alayasbiqa yen to ora dingini sapa makmum ing imam. Ya ta'akhara utawa ora ngeri. Ya ta'akhara utawa ngeri ya. Ya ta'akhara utawa ngeri sapa makmum nganu saking imam. Biruknaini kelawan rukun loro. Biruknaini kelawan rukun loro. Fi'liyaini
fi'liyani kang bangsa penggawe karone. Fi'liyani kelan bangsa penggawe karone. Fi'liyani kang bangsa penggawe karone bila udhrin kelan tanpa udzur. Bila udhrin kelan tanpa udzur. Nah, syarat menjadi makmum yang nomor 6 yaitu tidak mendahului. Makmum itu tidak boleh mendahului atau terlambat dari imam dengan 2 rukun fi'li, yaitu rukun yang sebangsa gerakan tanpa ada udzur. Itu syarat yang nomor 6. Nah, selanjutnya yang nomor 7, syarat makmum yang nomor 7. Asabi utai kang kaping 7. Asabi utai kang kaping 7 iku alayas biko. Iku alayas biko yen to ora ndingini sapa makmum. Iku alayas biko yen to ora ndingin sapa makmum awaya korina utawa barengin sapa makmum. Imamahu ing imame makmum. Imamau ing imame makmum fi takbiratul ikrami ing dalem takbiratul ikram. Fi takbiratul ikrami ing dalem takbiratul ikram. Syarat menjadi makmum yang nomor 7 yaitu makmum itu tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului atau dia tidak boleh bersamaan dengan imam dalam takbiratul ikram. Jadi kalau ada orang menjadi makmum kok takbiratul ikramnya dia itu dengan takbiratul ikramnya imam lebih dahulu takbiratul ikramnya makmum, maka tidak sah jamaahnya. Kalau diteruskan berhubung enggak sah jamaahnya, itu nanti juga tidak sah sholatnya dia. Atau lagi ada orang yang sholat berjamaah, lah takbiratnya makmum dengan takbiratul ikramnya si imam ini bersamaan, ini juga tidak sah jamaahnya. Maka bagaimana? Maka tunggu dulu sampai benar-benar si imam ini melakukan takbiratul ikram. Kalau dia imam ini sudah melakukan takbiratul ikram, baru makmum mulai takbiratul ikram, seperti itu. Dan sekarang afaminu utai kang kaping 8. Afaminu utai kang kaping 8 iku ayyuwa fiqahu. Iku ayyuwa fiqahu yen to nyocoki sapa makmum. Iku ayyuwa fiqahu yen to nyocoki sapa makmum fi sunanin ing dalem pira-pira sunah. Fi sunanin ing dalem pira-pira sunah. Tafhusu kang banget. Tafhusu kang banget. Apa al-mukhalafatu nulayani. Apa al-mukhalafatu nulayani fiha ing dalem sunan. Fiha ing dalem sunan, contone kata syahudil awali kaya dene tasyahud awal. Kata syahudil awali kaya dene tasyahud awal. Wa sujudi sawi lan sujud sawi. Wa sujudi sawi lan sujud sawi. Nah, syarat menjadi makmum yang nomor 8, makmum itu harus menyamai imam. Makmum harus menyamai imam saat melakukan sunnah-sunnah yang mana dianggap jelek ketika tidak melakukannya. Seperti hanya tasyahud pertama dan juga sujud sahwi. Jadi ketika si imam ini melakukan tasyahud awal, maka si makmum pun juga harus ikut melakukan tasyahud awal. Begitu juga ketika si imam ini melakukan sujud sawi, si makmum harus melakukan sujud sawi. Kenapa? Karena kalau sampai si imam melakukan, makmum tidak melakukan, ini termasuk perkara yang dianggap jelek. Perkara yang dianggap jelek. Nah, seterusnya yang nomor 9, atasi utai kang kaping 9. Atasi utai kang kaping 9 iku alayat akidah. Iku alayat akidah yen to ora yakinake sapa makmum. Iku alayat akidah yen to ora yakinake sapa makmum
Orang yakini wujubal i'adati ing wajibe mbaleni salat. Wujubal i'adati ing wajibe mbaleni salat ala imami ing atase imam. Ala imami ing atase imam. Jadi syarat menjadi makmum yang nomor 9, makmum itu tidak meyakini kewajiban mengulangi sholat bagi imam. Jadi kalau ada makmum kok meyakini bahwasanya sholatnya imam ini wajib untuk diulangi, maka dia kok tetap mengikuti dia, maka jamaah dia tidak sah. Jadi kalau mungkin kita menjadi makmum, kok kita itu tahu bahwasanya imam ini terkena najis, maka kan berarti otomatis kita yakin bahwasanya sholatnya imam ini harus diulang. Kenapa? Karena sholatnya batal. Maka yang seperti itu langkah kita bagaimana? Langkah kita harus cepat-cepat mufaraqah, cepat-cepat memisah dari imam. Lantas kita meneruskan sholat kita sendiri. Kalau sampai kita itu yakin, tahu bahwasanya imam ini terkena najis, dia tetap meneruskan sholatnya, kan otomatis kita yakin kalau sholat dia itu perlu diulang, wajib diulang. Kok kita tetap mengikuti, maka batalah sholat kita. Jadi supaya tidak batal, kita harus cepat mufaraqah, cepat memisah dari imam, lantas meneruskan sholat kita sendiri. Itu ya. Jadi intinya yang nomor 9 syarat menjadi makmum itu tidak meyakini kewajiban mengulangi sholat bagi imamnya tadi. Nah, sekarang setelah kita tahu syarat-syarat menjadi makmum, sekarang kita membahas yaitu orang-orang yang sah mengikuti sholat dengannya. Menerangkan yaitu orang-orang yang sah mengikuti sholat dengannya. Man ayhadzaman tegese utagiku nerangake wong. Man ayhadzaman tegese utagiku nerangake wong tasihu kang sah. Tasihu kang sah apa al-qudwatu manut. Apa al-qudwatu manut bihim kelawan man. Nah, sekarang menerangkan orang-orang yang sah mengikuti sholat dengannya. Maksudnya menerangkan orang-orang yang sah kita mengikuti sholat dengan dia. Tasihu sah apa al-qudwatu manut. Apa al-qudwatu manut bikuliman kelawan saben-saben wong. Bikuliman kelawan saben-saben wong tasihu kang sah apa salateman. Apa salateman. Ila rajula kejaba wong lanang. Bil unsa kelawan wong wadon. Wal qari'ah lan manute wong kang bisa maca. Wal qari'ah lan manute wong kang bisa maca bil umi kelawan wong kang ora bisa maca. Bil umi kelawan wong kang ora bisa maca. Nah, sekarang menerangkan orang-orang yang sah mengikuti salat dengannya. Nah, diterangkan di situ bahasanya tasihu akut wa bikulli man tasihu salatu. Jadi sah mengikuti salat kepada orang yang sah salatnya. Jadi kita itu makmum kepada orang yang mana sholat orang tersebut itu cukup misah, kita boleh makmum dengannya. Nah, kecuali yaitu orang laki-laki mengikuti orang perempuan, maka yang seperti ini tidak sah. Ada perempuan melakukan sholat, nah hukum sholat perempuan ini sah. Kok terus lantas ada laki-laki yang bermakmum kepada perempuan tadi, maka hukumnya ini tidak sah. Laki-laki itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena berjamaah menjadi makmumnya orang perempuan,
belum toh sebenarnya perempuan tadi sholatnya sah, tapi laki-laki itu tidak sah berjamaah dengan imam perempuan tadi. Nah, dan juga termasuk tidak sah itu wal qari bil ummi, orang yang qari bermakmum kepada orang yang umi, ini tidak sah. Jadi qari itu tidak sah menjadi makmum kepada orang yang umi. Nah, al-umi perlu saya menyertai. Al-umi itu kalau secara bahasa artinya yaitu orang yang tidak bisa menulis. Jadi al-umi itu kalau menurut bahasa artinya adalah orang yang tidak menulis, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Nah, sedangkan al-umi secara istilah ilmu fikih yaitu orang yang tidak melafalkan huruf-huruf surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, atau tidak membaca tasdid pada huruf yang seharusnya ditasdid dalam surah Al-Fatihah, meskipun hanya satu huruf atau satu tasdid. Jadi berbeda ya antara pengertian umi secara bahasa dan pengertian umi menurut ahli fikih itu berbeda. Jadi yang dimaksud di sini tadi yaitu orang yang bacaan Fatihahnya itu benar, yaitu pas, huruf-hurufnya Fatihah pas, makhrajnya pas, sifat-sifatnya juga terpenuhi, dan juga masalah tasdid itu juga dia perhatikan banget. Kok dia itu bermakmum kepada orang yang tidak melafalkan huruf-huruf surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, atau tidak membaca tasdid pada huruf yang seharusnya ditasdid dalam surah Al-Fatihah meskipun hanya satu huruf atau satu tasdid, maka tidak sah. Menjadi makmumnya qari tadi tidak sah. Dan sekarang terusnya man ayhadaman. Man ayhadaman tegese takikun tenake wong. Tukrau kang den makruhake. Tukrau kang den makruhake apa al-qudwatu manut. Apa al-qudwatu manut bihim kelawan man. Bihim kelawan. Nah, sekarang menerangkan tentang orang-orang yang dimakruhkan mengikuti salat dengannya. Kita hukumnya makruh menjadi makmum orang yang akan dibahas ini nanti. Tukrahu den makruhake. Tukrahu den makruhake apa salatu salat. Tukrahu den makruhake apa salatu salat. Khalfaman ing dalem burine wong. Khalfaman ing dalem burine wong yakrohu kang sengit ing man. Yakrohu kang sengit ing man sapa aksaru qaumi. Sapa aksaru qaumi luweh akeh-akeh kaum. Sapa aksaru qaumi luweh akeh-akeh kaum. Jadi hukumnya makruh. Hukumnya makruh yaitu salat berjamaah, salat berjamaah di belakang imam yang dibenci mayoritas penduduk. Jadi ketika kita tuh bermakmum kepada imam yang dibenci oleh mayoritas penduduk, ini hukumnya makruh. Nah, kebencian kaum tersebut itu mungkin karena imamnya tersebut memiliki akhlak tercela. Imamnya itu memiliki akhlak tercela secara syara, akhirnya oleh kaum ini dibenci dia. Sebetulnya yaitu pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu kan kebanyakan masyarakat benci. Kok lantas pemimpin yang zalim itu menjadi imam, maka kita makmum dengannya, itu hukumnya makruh. Atau mungkin yaitu imamnya itu berusaha menjadi imam. Imamnya tadi berusaha menjadi imam, namun dia itu tidak berhak.
Jadi kita bermakmum kepada orang yang tidak berhak menjadi imam, akhirnya dia nekat menjadi imam, masyarakat pada benci kepadanya, maka bermakmum kita kepadanya itu hukumnya makruh. Atau dibencinya itu karena dia itu termasuk orang yang tidak berhati-hati dalam masalah kesucian dari najis, tapi dia ingin selalu menjadi imam, maka kita bermakmum dengannya yang hukumnya makruh. Atau dibencinya kaum tadi karena tidak melakukan sunnah hayat sholat, karena sering dia itu ketika mengimami tidak melakukan sunnah hayat sholat, akhirnya masyarakat itu, mayoritas ulama itu benci kepadanya. Maka kok kita itu bermakmum kepada orang yang seperti itu hukumnya makruh. Atau orang yang menjadi imam itu dibenci oleh kaum. Karena apa? Karena orang tersebut itu melakukan pekerjaan yang tercela dan berteman dengan orang-orang fasik. Akhirnya mayoritas masyarakat membencinya. Maka kok dia itu menjadi imam, kita bermakmum kepadanya, ini hukumnya makruh. Dan termasuk makruh lagi yaitu bermakmum khalfal sabi lan ing dalem burine bocah cilik. Wa khalfal sabi lan ing dalem burine bocah cilik. Termasuk orang yang dimakruhkan kita mengikuti salat dengannya, yaitu imamnya itu seorang anak kecil. Imamnya seorang anak kecil, maka kita berjamaah dengan imam anak kecil ini hukumnya makruh, walaupun sah, jamaah kita sah dan juga sholat kita sah, namun hukumnya makruh. Maka kalau makruh itu nanti efeknya kita tidak mendapatkan fadilah jamaah. Dan selanjutnya waman lan wong yalhanu kang pelon sapa man. Yalhanu kang pelon sapa man lahnan kelawan pelon. Lahnan kelawan pelon layu goyiru. Layu goyiru kang orang wake apa lahan. Al makna ing makna. Al makna ing makna. Termasuk lagi makruh menjadi makmum dari imam yang bacaannya rusak. Bermakmum kepada imam yang bacaannya itu rusak, namun rusaknya tadi tidak sampai merubah makna. Sepertinya yaitu nak budu dibaca nak bude, atau nik bidu. Maka yang seperti itu bacanya termasuk lahan tapi yang tidak merusak makna. Nah, kita bermakmum dengan orang yang bacaannya seperti itu, lakan yang tidak merubah makna, itu hukumnya makruh. Tapi sholat jamaah kita tetap sah. Sholat kita tetap sah, namun kita tidak mendapatkan fadilah dari jamaah tersebut. Ya. Wal aghlafi lan ing dalem burine wong kang durung sunat. Wal aghlafi lan ing dalem burine wong kang durung sunat. Termasuk lagi makruh yaitu bermakmum kepada imam yang belum sunat, imam yang belum khitan. Ini hukumnya makruh. Walau balighon lan senajan iku kang wis balik. Walau balighon lan senajan iku kang wis balik, walau toh dia itu sudah balik. Kalau dia sudah balik, kok dia itu belum khitan menjadi imam, maka kita bermakmum dengannya hukumnya makruh. Maka kalau kita teruskan, tetap sah jamaah kita, tetap sah sholat kita, namun tidak mendapatkan fadilah jamaah. Waman lam yahtarizu layah tahrizu, ya layah tahrizu kang ora jogo sapa man, layah tahrizu kang ora jogo sapa man anin najasati saking najis.
layah tarizu kang orang njogo sapa man utawa kang orang ngedoi sapa man ane najasati saking najis. Ini termasuk makruh, hukumnya makruh, yaitu kita menjadi makmum dari seorang imam yang tidak menjaga dari najis. Itu hukumnya makruh. Mungkin itu saja untuk penyampaian materi hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Pertanyaan yang nomor 1, ma hukmu sholati jamaati? Ma hukmu sholati jamaati? Apa hukum sholat berjamaah? Apa hukum sholat berjamaah menurut penjelasan dalam kitab Mabadi Fiqhiyah ini tadi ya. Pertanyaan yang kedua, madza yustaratu ala makmum? Apa yang disyaratkan bagi makmum? Jadi syarat-syarat makmum napa mawon? Man alladzi tasiu al-qudwatu bihim? Siapa orang yang dianggap sah untuk kita jadikan imam? Siapa orang yang dianggap sah kita jadikan imam? Man alladzi tukrau al-qudwatu bihim? Siapa orang yang dimakruhkan kita menjadi makmum dengannya? Siapa orang yang dimakruhkan bagi kita bermakmum dengannya? Itu ya pertanyaannya. Pertanyaan berarti 1, 2, 3, 4 ya, 4 pertanyaan itu dijawab. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kajian kitab Mabadi Fiqhiyah juz salis hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.